maturity itu berarti apa? Berapa lama lagi akan dilunasi ya? Nah, misal kalau 3,44 ini berarti apa? Obligasi seri FR069 ini biar nggak ngambek apanya dan dapat nah, poin. obligasi Biasanya kalau kita FR069 nanya ini dapat poin nggak? itu Sama Pak Riki. apa? Akan dilunasi 3,44 tahun lagi. Nah, berarti mungkin 2024 Aku nggak ngerti investasi. ini akan dilunasi. Dan Ya. Sisa waktu jatuh tempo itu akan dilunasi. Ya, ini time to maturity. Lalu 18, sekian berarti ini 18 tahun lagi kan baru akan dilunasi. Ya. Itu namanya time to maturity. Kemudian ada press. Press itu kalau dalam obligasi itu kadang-kadang dinyatakan dalam persen kalau press itu. Terus gimana cara membacanya? Berarti cara membacanya kalau yang pertama itu press itu berarti 98,1912% kalikan 1 juta. Berarti harganya ini maksudnya 981,912 harganya. Ini kalikan 1 juta. Satu juta ini dianggap sebagai nilai nominal. Lazimnya dalam obligasi itu per lembarnya 1 juta kalau di Indonesia. Kalau saham kan bebas, ada yang mulai dari 50.000, ada yang mulai dari 100 rupiah per lembar. Itu bebas-bebas saja kalau saham. Tapi kalau obligasi itu rule of thumb-nya serinya itu 1 juta. Nilai nominalnya per lembar. Nah, kemarin waktu obligasi retail Indonesia itu kan minimal beli 3 lembar. 3 lembar kali per lembarnya 1 juta berarti 3 juta. Itu. Ya, ini terkait dengan obligasi. Jadi price-nya itu dinyatakan dalam persen. Kok ada yang sampai 100% lebih? Berarti itu nilai pasarnya melebihi nilai nominal. Harganya itu melebihi 1 juta, padahal nominalnya 1 juta. Kok mau ya? Ini kan supply demand pasar. Ya, supply demand pasar. Jadi price di sini itu kalikan 1 juta. Nah, kupon di sini kan tetap. Nah, kupon di sini itu kan tetap. Sampai kapanpun ini nggak akan berubah kupon. Tingkat kuponnya. Ya, sampai kapanpun nggak akan berubah tingkat kuponnya. Terus di sini ada price. Price itu tingkat keuntungan. Bukannya tadi udah dijelasin? Yield namanya. Sorry kok price. Iya. Yang yield itu berarti tingkat keuntungan di sini. Tingkat keuntungannya berapa persen sih? Tingkat keuntungannya berapa persen? Jika kita beli obligasi ini, nah itu dari ini berubah-ubah. Ini yesterday, ini today gitu kan berubah-ubah. Tapi ini bukan cerminan hari ini ya. Itu berapa tahun lalu ini. Nah, kalian bisa lihat di website ini. Ada tenor year itu sama dengan TTM tadi itu. Time to maturity, sisa waktu jatuh tempo. Berarti ini berarti 1 bulan lagi baru akan dilunasi. 1 tahun lagi akan dilunasi, 2, 3, 4, 5 itu baru akan dilunasi yang akan datang ini. Gitu. Ya, baru akan dilunasi ini. Gitu. Ini berubah-ubah terus. Semakin tinggi ketidakpastiannya,
semakin tinggi tingkat resikonya, dan ini yieldnya berarti akan semakin tinggi pula. Ya, jadi ini menggambarkan tingkat return, tingkat resiko. Nah, ini menggambarkan ini. Terus tadi ini jenis nilai yang ketiga, tadi ada nilai pasar, ada nilai nominal. Sekarang nilai intrinsik atau fundamental, nilai yang sesungguhnya. Nah, ini adalah didapat dari aliran cash flow-nya, cash money-nya. Nah, nilai NO itu sama dengan nilai obligasi. K1 itu berarti kupon yang didapat tahun ke-1. K2 kupon yang didapat tahun kedua, ya, sampai seterusnya. Kalau nanti jangka waktunya 5 tahun, berarti nanti ya di sini sampai 5. NJT itu nilai jatuh tempo. Atau pokok utangnya. Atau nilai nominalnya. Ya, nilai nominalnya yang tertulis di obligasi tersebut. K1, K2 sampai K tahun ke N, ya sampai habis, sampai 30. Yang merupakan cerminan dari resiko atau return. Yang kayak gini ini silakan di screenshot gitu ya. Nah, ini rumus dari obligasi. Nilai intrinsiknya gitu ya. Ini sama gitu ya. Juga sama. Terus jenis-jenis obligasi, ini ada obligasi kupon yang dia rutin bayar kupon. Bisa tahunan, bisa semesteran atau tiap setengah tahun. Ya, ini obligasi yang membayar kupon kepada pembelinya. Tuh. Ibunya udah nanya. Terus obligasi dengan diskon murni. Nah, ini rumusnya agak beda. Pure diskon bond. Bond itu surat utang jangka panjang tadi ya. Itu. Contoh yang kemarin. Obligasi yang nggak bayar kupon. Ya, obligasi yang tidak bayar kupon. Obligasi yang tidak bayar kupon. Aduh. Obligasi yang tidak membayar kupon. Obligasi yang nggak bayar kupon. Kalau nggak bayar kupon, masa mau pembelinya? Nah, ini berbeda. Gitu. Berbeda. Maksudnya di sini, misal harga dari obligasi itu misal 1 juta. Nanti ini nilai nominal. Ini nilai nominal. Ya, nilai nominal kemudian cuma dijual dengan harga misal 600.000. Nah, gini. Tapi nanti nggak akan dapat kupon tiap tahunnya. Misalnya jangka waktunya 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti tahun 2021 akan dapat 600.000. Ya, kemudian 2024 itu akan dapat 1 juta. Misalnya jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Misalnya itu 3 tahun gitu. Seperti ini. Ya. Nah, ini tergantung besarannya ini resiko ini. Kalau semakin besar resikonya, maka NO-nya itu akan kecil nanti. Nilai obligasinya akan kecil. Jadi itu berbanding lurus. Ya. Resiko dengan return kemudian nanti akan mempengaruhi dari nilai obligasi sehingga malah berbanding terbalik.
Itu obligasi diskon murni. Kemudian likuiditas obligasi ini disebut juga dengan jangka waktu. Jangka waktu pemasaran. Seberapa cepat sih obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan cash money atau uang cash gitu kan? Tanpa harus harganya itu diobral istilahnya. Mengorbankan harga obligasi itu tanpa harus diubah. Pakai harga normal, terus berapa kira-kira lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual obligasi ini. Salah satunya lewat tentang permintaan penawaran bid ask spread gitu kan. Nah, ini diminta berapa, ditawarkan berapa gitu. Ini ditawarkan 84, tapi yang beli cuma mampu di 79,6 poin. Bid ask spread itu selisih antara yang tinggi dan rendah ini. Ini masih tak tanda tanya gitu kan, sehingga ini cuma gampang kan, tinggi dibagi yang rendah. Semakin besar gapnya antara yang permintaan dan penawaran ini, berarti likuiditasnya jelek. Nah, kemudian ini untuk tingkat keuntungan ya. Yield itu adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan saat ini. Tingkat keuntungan saat ini. Ini diketahui bahwa tingkat kupon ya, tingkat kupon sama dengan 13,375%. Ini tingkat kupon. Ini kan diketahui dari sini tingkat kupon. Dan kalau nilai kupon kalikan 1 juta. Jadi kalau nggak ada keterangan di sini nilai nominal berapa, ya itu anggap 1 juta nilai nominalnya. Nah, berarti 13,375 kalikan 1 juta. Nah, nanti akan ketemu ini 133.750. Ini nilai kupon. Nah, kalau yang ini harga didapat dari mana kalau harga? Ya, kalau harga itu kan 89,25 poin kalikan 1 juta kali 1 juta gitu kan. Nah, berarti 892.500 ini harga. Berarti untuk mencari ya tingkat keuntungan, berarti nilai kupon dibagi harganya atau price. Nah, ketemu yield-nya itu 14, sekian. Itu 14, sekian. Arahnya dari situ ya. Nilai nominalnya di sini adalah 1 juta. Dari mana? Nah, ini kebiasaan dari obligasi itu memang nilai nominalnya 1 juta. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Kalau nggak lanjut, saya anggap paham semua ya, entah dong tanda. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi itu current yield itu sama dengan dari nilai kupon ya. Nilai kupon dibandingkan dengan harganya atau nilai pasar. Itu akan ketemu juta. Sekarang kuponnya yang ditanyakan. Nilai kupon berapa gitu. Kalau nilai kupon ya berarti current yield-nya geser ke kanan gitu kan. Kalikan dengan harga.
atau nilai nominalnya. Ini nanti akan ketemu nilai kuponnya berapa. Ini cuma dibolak-balik aja. Silahkan nanti latihan di rumah untuk misi yang ini. Benar enggak? Nah, ini ada juga tingkat keuntungan sampai jatuh tempo. Nah, ini berarti tingkat keuntungan sampai jatuh tempo. Aku ngerekam. Dengan jatuh tempo. Kadang gitu. Itu namanya yield maturity ini. Tapi bisa diatur kok. Nah, rumusnya seperti ini. Ini sayangnya itu untuk menentukan YTM itu harus trial and error. Kalau mau aku pakai komputer bisa pakai Goalseek, tapi nggak akan saya tunjukkan ya. Kalian harus tahu manualnya dulu. Nah, ini K1 berapa? K1 berarti tahun ke-1, K2 gitu. Nah, ini kanan kiri harus sama. Ya, nanti dimasukin di sini ya. Pakai 5% betul nggak? Pakai 4% betul nggak? Nah, trial and error. Bisa jadi 4, sekian, bisa jadi 5, sekian. Cara lihatnya gimana? Nah, ini contohnya. Seorang investor membeli obligasi 4 tahun yang lalu pada tahun 2017. Nilai pasar 99 poin. Nah, ini kalau nanti nggak disebutkan nominalnya, berarti ya 99 poin itu maksudnya 990.000 per lembar harganya. Ya. 990.000 rupiah. Nah, di bawah nilai nominal. Kok gitu? Obligasi ini menggunakan floating rate. 99. Nah, tahun pertama 4%, ya? tahun kedua itu 4,5%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5,5%. Berapa sih nilai yield maturity? Yield maturity itu berarti tingkat keuntungan sampai nanti jatuh temponya habis. Kalau current yield itu cuma saat ini 1 tahun, tapi kalau yield maturity itu sampai nanti obligasinya dilunasi. Berapa sih yieldnya gitu? Tingkat keuntungannya. Nah, ini kanan kiri harus seimbang. Ini nanti harganya juga harus 990. Yang diotak-atik apanya biar sama? Yang diotak-atik YTM-nya ini. Diotak-atik itu kan. Berapa? Itu. Yang diotak-atik seperti itu. Ya. Gimana Nah, jika nilai kupon konstan itu malah lebih simpel lagi ya. Konstan itu berarti di sini masukkan berapa gitu. Yang 40.000 ini didapat dari kupon obligasi kalikan 1 juta 40.000. Yang ini juga iya. Dari 4,5% kalikan 17 juta. Nah, sama dengan 45.000. Nah, terserah mau urutannya bagaimana gitu kan. Ini 40.000 di K1 dividen. Kupon yang diperoleh di tahun ke-1, kupon yang diperoleh tahun kedua, kupon yang diperoleh tahun ketiga, tahun keempat dan sebagainya. Gitu. Jika nilai kupon konstan itu agak enak ya. Satu obligasi berumur 5 tahun. Kupon sebesar 7%. Nilai jatuh obligasi, nilai jatuh tempo obligasi 1 juta. Nah, kalau dalam rumus ini nilai nominalnya berapa nih? Ada yang tahu nggak nilai nominalnya? Nilai nominal 1 juta. Oh, iya. Ya, betul 1 juta. Ya. Kalau tingkat kupon berapa? 1.055.000 nggak sih? Tingkat kupon itu 7%. Kan sudah disebutkan ini. Ya, sudah disebutkan. Tingkat kuponnya 7%. Nah, kalau nilai kupon gimana? Nilai kupon tuh ini nilai kupon. Nilai kupon itu ya berarti tingkat kupon 7% kalikan 1 juta. Sama dengan 70.000. Itu nilai kupon. Jadi beda ya, tingkat kupon itu berdasarkan persentase, kalau nilai kupon itu berdasarkan nominal. Nanti masukkan terus di sini 70.000,
70.000 terus sampai tahun kelima. Tahun kelima nanti dapat 1 juta juga. Gitu. Ya. 5,70. Kemudian ini yang saya kemukakan di awal tadi bahwa ada ya Yang sebelumnya tadi yang 1.055.000 itu apa ya, Pak? harga price. Harga atau price. Kan harga bisa berbeda dengan nilai nominalnya. Oh ya, baik, Pak. Ya, tadi loh price itu bisa 100% lebih gitu loh. Nah, kalau ini berarti price-nya bisa 100% lebih nih. Ya. Cara ngitungnya kalau price-nya ya berarti berapa persennya ya 1055 dibagi 1 juta. Itu nanti pasti 100% lebih. Nah, silakan hitung nanti 100% lebih. 5,70 dari mana? Dari yang tadi ya. Kemudian untuk obligasi dengan diskon murni, kalau obligasi diskon murni, diskon pun ini lebih enak karena nggak ada aliran kupon. Nggak ada aliran kupon. Soalnya bapaknya cepet banget. Misal di sini berumur 5 tahun, nah, berarti ini N sama dengan 5. Nah, kalau ngerjain soal mungkin kita harus identifikasi dulu dalam soal ini mana yang dimaksud NJT, mana yang dimaksud N, mana yang dimaksud YTM, atau malah NO-nya apa gitu. N sama dengan 5. Kemudian nilai jatuh tempo obligasi, ini nilai nominal. NJT atau disebut nilai nominal itu 1 juta. Apres harga itu 555. Tuh. Ini nggak bayar kupon. Berarti selama 5 tahun itu nggak akan dapat kupon pembeli obligasinya. Tapi jika saya beli 555.000, saya akan dapat 1 juta 5 tahun yang akan datang. Itu pure diskon bond. Syarat rumusnya seperti ini. Nah, ini 555.000 ya, sama dengan 1 juta dibagi plus YTM pangkat 5. YTM itu yang kita cari. Pangkat 5 tadi karena 5 tahun. YTM itu yang dicari. Ini tinggal digeser ke kiri. Tinggal digeser ke kiri. Ini 1 jutanya dibagi nih. 1 juta dibagi 555.000. Nah, ketemulah 1,80180. Karena ini ada pangkat 5, nah, menjadi 1/5 jika digeser ke kanan. Ini Pak 5, geser ke sini. Jadi 1/5. Nah, 1,80180 pangkat 1/5 nyusut menjadi 1,12497. Saran saya nanti pakai kalkulator sain kalau UAS gitu. Ini 1 plus YTM sama dengan 1,12497. Ini soalnya ini. Nah, kalau YTM berarti dari 1 plus menjadi 1 minus. Berarti ini sama dengan untuk YTM itu 1,12497 dibagi 1 sama dengan 0,12497. Itu bapaknya ini nominal. Desimalnya baru nanti dipersenkan menjadi kayak gini. Persenkan. Itu. Ya, ini tuh pure diskon bond. Ya. Jadi nanti masih ada berapa perhitungan, jadi bisa disiapkan kalkulatornya. Oke, perkuliahannya sampai saat ini. Saya kebetulan